7 ciri orang yang meninggal langsung disambut Allah dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hidayah, selamat datang kembali di saluran kita yang insya Allah selalu memberikan inspirasi dan pencerahan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat-Nya. Sebelum kita mulai, yuk bantu sebarkan kebaikan ini dengan menekan tombol like video ini, tinggalkan komen yang positif, jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda nggak ketinggalan setiap video baru dari kami. Semoga setiap interaksi Anda menjadi catatan amal kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menyentuh hati dan memotivasi kita untuk terus beramal soleh. Kita semua mendambakan akhir yang indah, sebuah husnul khotimah. Dan tahukah Anda, ada ciri-ciri orang tertentu yang saking mulianya amal mereka, meninggalnya itu disambut langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senyuman. Betapa indahnya, bukan? Ini dia 7 ciri orang yang meninggal langsung disambut Allah dengan senyuman. Mari kita simak baik-baik dan jadikan ini sebagai target hidup kita. 1 orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah, mujahidin sejati. Ciri pertama yang menjadikan seseorang meninggal dunia disambut langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senyuman dan kemuliaan tertinggi, adalah mereka yang tergolong al-mujahidin fisabilillah, yaitu orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah. Namun, penting untuk dipahami bahwa konsep jihad dalam Islam adalah sebuah terminologi yang sangat luas dan agung, jauh melampaui makna sempit yang sering disalahpahami. Jihad bukanlah sekadar mengangkat senjata, melainkan pengerahan segenap kemampuan, tenaga, pikiran, harta, dan jiwa untuk menegakkan kalimat Allah dan mencapai keridaan-Nya. Jihad akbar, memerangi hawa nafsu. Jihad yang paling mendasar, berat, dan berkelanjutan adalah jihad an-nafs, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu dan bisikan setan dalam diri sendiri. Mujahid sejati adalah mereka yang setiap hari berjuang untuk bangun di sepertiga malam untuk sholat, yang berusaha keras menahan lisan dari gibah dan perkataan sia-sia, yang memaksa diri untuk ikhlas dalam beramal, dan yang senantiasa menjaga hati dari penyakit dengki dan ria. Kematian yang datang saat seseorang berada dalam keadaan istiqomah melawan godaan dunia dan membersihkan hatinya adalah sebuah husnul khotimah yang sangat mulia. Jihad dengan harta dan ilmu. Seorang mujahid juga adalah mereka yang berjuang dengan harta dan ilmu. Berjuang dengan harta berarti menggunakan kekayaan yang dimiliki untuk mendukung dakwah, membangun sarana kebaikan, menolong kaum duafa, dan membiayai segala upaya untuk meninggikan agama Allah. Kematian orang dermawan yang hartanya menjadi penyambung kebaikan di dunia adalah kematian yang ringan dan penuh cahaya. Sementara itu, berjuang dengan ilmu atau jihad ilmi mencakup menuntut ilmu syari dengan sungguh-sungguh, mengajarkannya kepada umat, serta membimbing dan mendidik generasi muda agar mereka tidak tersesat dari jalan kebenaran. Seorang guru, ulama, atau dai yang meninggal dalam tugas mulianya ini, sama derajatnya dengan mereka yang gugur di medan laga. Ganjaran tertinggi bagi syuhada. Tentu saja, dalam konteks yang paling agung, mujahid juga merujuk pada syuhada, yaitu mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kehormatan agama, tanah air, dan diri dari kezaliman. Kematian syahid memiliki keistimewaan luar biasa. Mereka tidak merasakan sakitnya kematian. Ruh mereka langsung ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah, dan mereka dijamin masuk surga tanpa hisab. Inilah puncak perjuangan di mana Allah menjemput ruh mereka bukan hanya dengan senyuman, tetapi dengan kemuliaan yang tak terbayangkan. Mereka yang meninggal dalam keadaan seperti ini telah membuktikan kesetiaan tertinggi mereka kepada Sang Pencipta, sehingga Allah menyambutnya dengan penghormatan terbesar. Dengan demikian, seorang mujahid sejati adalah pribadi yang hidupnya didedikasikan sepenuhnya untuk mengabdi kepada Allah, baik melalui ketekunan ibadah, perjuangan melawan diri, maupun melalui sumbangsi harta, ilmu, dan pengorbanan jiwa. Kematiannya bukan akhir, melainkan awal dari sambutan meriah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. 2 hamba yang selalu berpuasa dengan penuh keimanan. Ciri kedua yang menjamin sambutan istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat meninggal dunia adalah hamba yang selama hidupnya istiqomah dalam ibadah puasa dengan penuh keimanan, imanan wa ihtisaban. Ibadah puasa adalah amalan yang memiliki kedudukan yang sangat spesial di sisi Allah, bahkan disebut sebagai ibadah yang pahalanya langsung diurus oleh Allah sendiri. Ini menunjukkan betapa besarnya nilai sebuah pengorbanan menahan diri dari lapar, haus, dan syahwat demi memenuhi panggilan Sang Khalik. Puasa,
Rahasia antara hamba dan Tuhannya. Keistimewaan puasa terletak pada sifatnya yang sangat rahasia. Solat, sedekah, dan haji adalah ibadah yang tampak dan bisa disaksikan oleh orang lain, sehingga berpotensi tercampur dengan ria, ingin dilihat manusia. Namun, puasa adalah amalan yang hanya diketahui oleh pelakunya dan Allah. Seseorang bisa saja bersembunyi untuk makan dan minum, tetapi ia memilih untuk tidak melakukannya, karena ia merasa diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan yang tersembunyi inilah yang dicintai Allah dan menjadikannya murni sebagai bentuk pengabdian. Kematian yang terjadi saat hati dipenuhi dengan ketaatan yang tulus, karena puasa adalah kematian yang disambut dengan senyuman ridha darinya. Surga khusus bagi ahli puasa, pintu Ar-Rayyan. Allah telah menyediakan sebuah pintu gerbang khusus di surga yang bernama Ar-Rayyan, yang secara harfiah berarti puas minum atau tidak haus. Pintu ini hanya dikhususkan bagi orang-orang yang rajin berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Ini adalah penghargaan tertinggi bagi mereka yang bersabar menahan dahaga di dunia. Ketika ahli puasa meninggal dunia, ruhnya langsung dibawa menuju pintu kemuliaan ini. Bayangkan kebahagiaan saat ruh Anda dipanggil dan diizinkan masuk melalui gerbang yang hanya dihuni oleh orang-orang yang paling dicintai Allah karena kesabaran mereka dalam berpuasa. Pelatihan totalitas kontrol diri. Puasa bukan hanya menahan fisik, tetapi juga merupakan pelatihan totalitas dalam mengendalikan diri dari perbuatan tercela dan dosa. Orang yang berpuasa diwajibkan menjaga lisan dari perkataan kotor, menjaga pandangan dari hal yang dilarang, dan menjaga hati dari niat buruk. Dengan kata lain, puasa melatih seorang mukmin untuk meningkatkan ketakwaan, takwa. Kematian yang menjemput seseorang saat ia berada dalam kondisi pengendalian diri yang maksimal dan ketaatan yang tinggi, merupakan indikasi jelas bahwa ia telah berhasil melewati ujian terbesar dalam hidupnya, sehingga Allah menjemputnya dengan penuh kegembiraan atas keberhasilannya. Oleh karena itu, bagi mereka yang menjadikan puasa sunnah sebagai bagian tak terpisahkan dari hidupnya, seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau puasa Arafah, mereka sesungguhnya sedang menyiapkan diri mereka untuk disambut di tempat yang paling mulia, langsung di bawah lindungan rahmat dan senyuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mereka yang rajin menghidupkan malam, Qiyamul Lail. Ciri ketiga yang menunjukkan bahwa seseorang meninggal dunia disambut langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senyuman dan rahmat agung, adalah mereka yang memiliki kebiasaan istiqomah dalam Qiyamul Lail atau solat malam. Qiyamul Lail, termasuk di dalamnya solat tahajud, adalah ibadah sunnah yang paling mulia setelah solat wajib 5 waktu. Ibadah ini merupakan syiar para syolihin dan tanda cinta sejati seorang hamba kepada Tuhannya. Mereka yang rajin menghidupkan malam adalah kekasih Allah yang dirahasiakan, karena mereka memilih meninggalkan kenikmatan tidur dan kehangatan kasur demi bermunajat kepada Zat yang Maha Perkasa. Waktu emas penuh keistimewaan. Qiyamul Lail dilakukan pada waktu yang sangat istimewa, yaitu di sepertiga malam terakhir, saat kebanyakan manusia sedang lelap dalam tidurnya. Ini adalah momen hening di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia, menawarkan ampunan, mengabulkan doa, dan menerima permohonan hambanya. Orang yang rela memutus tidurnya, berwudu dengan air dingin, dan berdiri lama menghadap kiblat, menunjukkan kualitas keimanan dan kesungguhan yang luar biasa. Kematian yang datang setelah atau saat seseorang tekun dalam solat malam merupakan kemuliaan, karena ia seolah-olah meninggal dalam janji temu suci bersama Allah. Cahaya di kegelapan dan penawar hati. Qiyamul Lail adalah sumber cahaya yang akan menerangi kehidupan seorang hamba, baik di dunia, di alam kubur, maupun di padang mahsyar. Dalam kegelapan malam, ia menyinari hati, membersihkan jiwa, dan menjadikannya pribadi yang tangguh dalam menghadapi ujian siang hari. Bagi seorang hamba, solat malam adalah penawar dan pelipur lara dari segala kesulitan hidup. Mereka mencurahkan segala keluh kesah dan harapan mereka secara langsung kepada Allah tanpa perantara. Allah mencintai mereka yang merintih dan menangis di hadapannya, sehingga kerinduan Allah kepada hamba yang rajin Qiyamul Lail ini sangat besar. Sambutan khusus dari Allah. Orang yang menghabiskan malamnya dalam ketaatan telah membuktikan bahwa kecintaan mereka pada akhirat jauh lebih besar daripada kecintaan pada dunia dan istirahatnya. Ketika ajal menjemput hamba yang tekun ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menyambut ruhnya, karena Allah sangat merindukan munajat, rintihan, dan doa-doa yang selama ini ia panjatkan di tengah keheningan malam. Kesungguhan mereka dalam menggapai cintanya di malam hari berbuah sambutan hangat
dan senyuman rida dari Allah saat mereka kembali kepadanya. Qiyamul Lail adalah investasi spiritual terbesar. Ia adalah penentu kualitas hidup dan penanda husnul khotimah. Siapa yang menjaga sholat malamnya, maka ia telah mengamankan pertemuannya dengan Allah. 4 orang yang jujur dan amanah dalam setiap urusan. Ciri keempat yang membuat seorang hamba meninggal dunia dengan sambutan senyuman agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang menghiasi hidupnya dengan sifat jujur, siddiq, dan amanah. Kedua sifat ini merupakan pilar utama akhlak mulia dalam Islam dan fondasi dari seluruh tatanan sosial yang Islami. Kejujuran dan amanah adalah cerminan dari hati yang bertakwa, karena kedua sifat ini hanya bisa dipertahankan dengan kesadaran penuh bahwa Allah Maha Melihat. Jujur sebagai puncak kebenaran. Kejujuran, siddiq, bukan hanya tentang tidak berbohong, tetapi juga tentang keselarasan antara hati, lisan, dan perbuatan. Orang yang jujur adalah orang yang bicaranya sesuai dengan isi hatinya, tidak munafik, dan perbuatannya sesuai dengan apa yang ia katakan. Kejujuran ini mencakup kejujuran dalam berinteraksi dengan Allah, ikhlas, jujur kepada diri sendiri, mengakui kekurangan, dan jujur kepada sesama manusia. Sifat ini sangat dicintai Allah sehingga orang yang senantiasa jujur akan dikumpulkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang soleh di hari kiamat. Kematian orang yang jujur adalah sebuah kemudahan, karena ia telah hidup tanpa kepalsuan dan tanpa beban kebohongan. Amanah, tanggung jawab dan kepercayaan. Sifat amanah berarti memegang teguh kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan. Amanah ini bentuknya sangat luas. Amanah dalam ibadah, melaksanakan perintah Allah, seperti sholat, puasa, dan zakat, dengan sempurna. Amanah dalam pekerjaan, melakukan tugas dan profesi dengan sebaik-baiknya, tanpa korupsi, dan tanpa merugikan orang lain. Amanah dalam keluarga, menjaga kehormatan, harta, dan rahasia pasangan, serta mendidik anak-anak dengan baik. Amanah harta, menggunakan harta yang dititipkan Allah untuk hal yang benar dan halal. Orang yang amanah telah membuktikan bahwa dirinya adalah pelayan yang setia dan bertanggung jawab atas segala titipan Tuhannya. Ia tidak pernah berkhianat, baik pada skala besar maupun kecil. Penghormatan dari sang pemberi amanah. Ketika seorang hamba meninggal dunia dalam keadaan selalu menjaga kejujuran dan amanah, ia kembali kepada Allah dalam keadaan suci dari dosa-dosa besar yang terkait dengan pengkhianatan dan penipuan. Ia telah menyelesaikan tugasnya di dunia dengan integritas penuh. Karena ia telah membuktikan kesetiaan dan integritasnya yang sempurna di hadapan Allah dan manusia, maka Allah menyambut kepulangannya. Kematiannya menandakan pengembalian amanah yang berhasil, dan ini diiringi dengan senyuman rida Allah sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada hambanya yang terpercaya. 5. Mereka yang sabar dalam menghadapi musibah dan kesulitan. Ciri kelima yang mengantarkan seorang hamba pada sambutan istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat meninggal dunia adalah jiwa yang teguh dan lapang, yaitu mereka yang memiliki kesabaran, asyobr, dalam menghadapi setiap musibah, kesulitan, dan takdir buruk yang menimpa. Kehidupan dunia adalah ladang ujian, dan kesabaran adalah jembatan emas yang menghubungkan kesulitan fana di dunia dengan kenikmatan abadi di akhirat. Orang yang sabar adalah mereka yang lulus dalam ujian terbesar dari Sang Pencipta. 3 pilar kesabaran. Kesabaran seorang mukmin berdiri di atas 3 pilar utama, dan kematian yang disambut senyuman Allah adalah buah dari keberhasilan menjaga ketiganya. Sabar dalam ketaatan, ketekunan untuk terus beribadah meskipun berat, seperti bangun malam untuk sholat, menahan godaan saat puasa, atau menjaga sholat 5 waktu di tengah kesibukan. Sabar dalam menjauhi maksiat. Kekuatan hati untuk menahan diri dari segala bentuk larangan Allah, meskipun hawa nafsu dan godaan duniawi begitu kuat. Sabar dalam menghadapi musibah. Inilah puncak kesabaran, yaitu menerima takdir yang menyakitkan, kehilangan harta, kematian orang tercinta, penyakit berkepanjangan, atau kegagalan hidup, dengan hati yang rida dan lisan yang hanya mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya kami akan kembali. Penghargaan tanpa batas bagi Syabirin. Kesabaran memiliki keutamaan yang unik di antara semua amal kebaikan. Sementara amal soleh lainnya dibalas dengan pahala yang terukur, kesabaran dijanjikan balasan yang tanpa batas. Orang yang sabar sesungguhnya sedang menabung pahala yang tak terhingga setiap kali ia menahan keluhan, menahan amarah, dan mengembalikan segala urusan kepada Allah.
penyakit yang berkepanjangan, kesulitan ekonomi yang mendera, atau fitnah yang menusuk hati, semua itu akan gugur menjadi penghapus dosa dan peninggi derajat, asalkan dihadapi dengan ketabahan. Kematian di puncak keimanan. Ketika ajal menjemput seorang hamba yang sabar, ia kembali dalam keadaan bersih, seolah-olah seluruh penderitaannya di dunia telah menjadi kafarat yang sempurna. Ia telah membuktikan kepada Allah bahwa imannya tidak akan goyah oleh penderitaan duniawi. Allah memuliakan ruh orang-orang seperti ini, karena mereka telah memilih ridha di atas keluhan. Mereka disambut dengan senyuman karena telah melewati masa-masa sulit dengan hati yang penuh keyakinan dan kepasrahan, sehingga mereka pantas mendapatkan ketenangan abadi dan ganjaran terbaik. 6 pria atau wanita yang meninggal saat menuntut ilmu syar'i. Ciri keenam yang membawa kehormatan besar berupa sambutan agung dari Allah saat meninggal dunia, adalah mereka yang berpulang saat sedang menuntut ilmu syar'i atau dalam perjalanan menuju majelis ilmu. Menuntut ilmu agama, ilmu yang membawa seseorang mengenal Allah lebih dekat, memahami syariatnya, dan memperbaiki amal, adalah sebuah jihad ilmi yang derajatnya sangat tinggi. Jalan menuju surga yang dimudahkan. Seseorang yang keluar dari rumahnya dengan niat murni untuk mencari ilmu yang bermanfaat, sesungguhnya sedang berjalan di jalan Allah. Niat mulia ini menjadikan seluruh perjalanannya, setiap langkahnya, dan setiap detik waktunya, dicatat sebagai ibadah. Para malaikat pun merendahkan sayap mereka sebagai tanda penghormatan kepada penuntut ilmu. Kondisi ini menempatkan penuntut ilmu di bawah perlindungan dan rahmat Allah sejak ia memulai langkahnya hingga ia kembali. Meninggal dalam keadaan mulia. Bayangkan kemuliaan jika ajal menjemput seseorang ketika ia sedang duduk mendengarkan kajian, membaca buku agama yang sahih, atau sedang dalam perjalanan jauh untuk menghadiri majelis seorang guru. Kematian di tengah usaha mencari cahaya ilmu adalah kematian yang sangat diridhai. Ruh mereka kembali kepada Allah dalam keadaan sedang menjalankan salah satu perintah teragung dalam Islam, yaitu membasmi kebodohan dan mencari kebenaran. Kondisi ini memastikan bahwa husnul khotimah telah diraih. Ilmu sebagai warisan para nabi. Ilmu syar'i adalah warisan yang ditinggalkan oleh para nabi. Orang yang menuntutnya adalah pewaris terhormat dari tradisi kenabian. Bahkan, jika seseorang meninggal sebelum sempat mengamalkan seluruh ilmunya, niat dan usahanya dalam mencari ilmu sudah menjadi bekal utama. Ilmu yang ia cari akan menjadi hujjah yang meringankan dirinya di hadapan Allah. Kematian di saat menuntut ilmu adalah jaminan bahwa ia meninggal dalam keadaan terbaik, di mana Allah menyambutnya dengan senyuman karena melihat kesungguhannya dalam menjaga warisan agamanya. Mereka tidak hanya mencari dunia, tetapi mencari bekal abadi melalui cahaya ilmu. Inilah yang membedakannya dengan sekadar mencari ilmu dunia, karena tujuan utamanya adalah mendekatkan diri dan meraih keridaannya. 7. Orang yang dermawan dan selalu membantu sesama. Ciri ketujuh, sekaligus penutup dari daftar mulia ini, yang menjadikan seseorang meninggal dunia disambut langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senyuman penuh rahmat, adalah mereka yang berhati dermawan, sahih, dan selalu ringan tangan membantu sesama. Mereka adalah pribadi yang memandang harta benda bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai titipan dan sarana untuk meraih cinta Allah serta meringankan beban orang lain. Jalan pintas menuju cinta ilahi, sedekah. Kedermawanan adalah salah satu amalan yang paling cepat mendatangkan rahmat dan keridaan Allah. Mengapa? Karena saat seseorang memberikan hartanya, ia sedang melawan sifat dasar manusia yang cenderung mencintai harta, hubbul ma'al. Ketika ia rela mengorbankan sebagian rezekinya untuk kebutuhan orang lain, ia sedang membuktikan bahwa cintanya kepada Allah dan sesama jauh lebih besar daripada cintanya kepada dunia. Orang dermawan memahami betul bahwa sedekah yang ia keluarkan, baik itu untuk menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, membangun masjid, atau mendukung dakwah, tidak akan pernah mengurangi hartanya. Sebaliknya, harta yang disedekahkan itulah yang sebenarnya menjadi kekayaan abadi yang ditransfer ke rekening akhirat. Sedekah jariah, amal yang tak terputus. Salah satu bentuk kedermawanan yang paling utama adalah sedekah jariah, amal yang pahalanya terus mengalir. Orang yang meninggal dalam keadaan meninggalkan wakaf produktif, menyumbang pembangunan fasilitas umum, atau mencetak buku ilmu yang bermanfaat, berarti ia telah memasang saluran pahala otomatis. Ketika ruhnya telah kembali kepada Allah, setiap tetes air yang diminum dari sumur yang ia wakafkan, setiap huruf yang dibaca dari buku yang ia cetak, dan setiap ilmu yang disebarkan, akan terus mengalirkan kebaikan.
Kematian orang dermawan disambut dengan sukacita oleh Allah, karena Allah melihat buah dari kebaikan mereka yang terus berlanjut. Mereka disambut dengan senyuman karena telah menggunakan karunia-Nya, yaitu harta, dengan sebaik-baiknya, menjadikannya jembatan bagi kebahagiaan orang banyak. Api neraka dan naungan di hari kiamat. Kedermawanan juga memiliki peran esensial dalam keselamatan hari akhir. Sedekah adalah amalan yang berfungsi sebagai penghalang panasnya api neraka. Selain itu, pada hari kiamat ketika matahari didekatkan sejengkal di atas kepala, orang-orang yang gemar bersedekah akan berada di bawah naungan sedekahnya sendiri. Kematian yang datang saat seorang hamba berada dalam naungan amalnya adalah kematian yang penuh ketenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Kaya, mencintai hambanya yang memiliki sifat sahih, murah hati, dan karim, mulia. Sifat ini menunjukkan kesamaan sebagian dari sifat Al-Karim, yang maha mulia, miliknya. Oleh karena itu, bagi mereka yang telah menjadikan kedermawanan sebagai gaya hidup, kepulangan mereka kepada Allah adalah kepulangan yang dinanti-nantikan, disambut dengan senyuman kebahagiaan dan jaminan tempat terbaik. Sobat Hidayah, ketujuh ciri ini adalah kunci. Ini adalah checklist amal yang harus kita usahakan setiap hari. Mari kita merenung sejenak. Dari tujuh ciri ini, mana yang sudah kita miliki, dan mana yang harus segera kita mulai? Ingatlah, kematian itu pasti. Tugas kita adalah memastikan saat kita kembali, kita berada dalam kondisi terbaik, disambut dengan rahmat dan senyuman dari Sang Pencipta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk mencapai husnul khotimah dan mengumpulkan kita bersama orang-orang soleh di jannah-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.